Ada sih, salah satu gedung di Mojokerto yang udah ya sebelum di open udah aku naikin udah ada. Udah main ya ini kan aku pengen nunjukin ke Wika Muda bahwa aku juga atletnya untuk olahraga ekstrim gitu loh. Apa kamu tetap Pak? Nyuri ayam jadi harus rintangannya ya rintangannya harus tercover ya. Oh tiba-tiba kamu gitu. Ada Aku ngundang mereka berdua ini dalam rangka untuk meloloskan asiku gitu. Jadi kalau misalnya ada kepanikan karena punya skill, jadi aku bisa loncat dari deflektor. Kalau mereka ini siapa? Mereka ini adalah atlet-atlet di olahraga ekstrim yang hadang. Saya nggak tahu lebih lengkapnya langsung tanya Mas Brian sama Mas Huda. Oke, apa kabar Mas Huda? Baik ya, ternyata dari wajahnya. Banyak aja famous aja deh. Bisa. Ya itu juga ada yang bagus. Kalau rintang itu sebenarnya apa sih? Mas Huda atau Mas? Ya lebih ke gini sih sebenarnya, kalau parkour itu lebih gimana kita efisiensi gerak. Jadi kita pindah ke poin A ke poin B itu secara efisien, cepet-cepetan kayak. Oh, Parkour. Ya, Dan parkour. no, ya sudah bisa bukan efisien aja. Jadi mengedepankan keindahan juga. Oh gitu ya. Jadi uniknya bukan hanya sekedar berpindah dari poin A ke poin B secara efisien, tapi juga saat Ini bisa dibilang stuntman nggak sih? stuntman. Sama stuntman. kalau stuntman itu lebih ke profesionalitasnya ya. Oh ya. Ya, Profesi ya, ke profesi. Olahraga jadi olahraganya. parkour. Stuntman, setan. Ya. Tapi begini, dasarnya yang dilakukan ini apakah harus orang yang kurus, langsing, atau orang gendut seperti saya bisa melakukan? Bebas sih sebenarnya. Yang penting itu Bilang aja, oh gendut gak bisa, gak apa-apa. Bilang aja. Gimana? ada parkour sebenarnya, ada yang gendut, ada yang kurus. Ya hitungannya kayak parkour ini olahraga yang bebas, jadi nggak memandang umur, nggak memandang size badan dan sebagainya, itu aman-aman aja. Tapi kan kalau kita lihat di sosial media kan lompat-lompat gitu kan. Iya. Ya, Lompat gedung itu. Badannya over kan, Iya. berat juga tuh. lebih kayak gini, kita itu mengenal badan kita sendiri daripada orang lain. Oh iya. Jadi kita bisa ngukur gitu ya. Kadang kita yang kurus aja parkour juga ada yang lompat gitu, nggak bisa ya. Aku lihat di beberapa media itu di TikTok saya sebut aja, itu gendut itu dari Pantera, dia tuh sok bolak-balik. Dia gendut loh, serius. Obesitas. Tapi untungnya dia itu cowok bukan cewek. Kalau cewek, nilainya lebih fokus gitu. Man, bisa dijawab untuk pemula, Mas Huda atau Mas Brian, untuk pemulanya harus seperti apa latihannya? Fisik aja. Ya fisik, lebih ke fisik dulu sih, terus habis itu bentuk mental. Misalnya sih kayak gitu. Jadi latih endurance dulu, stamina, terus baru ke lain-lain. Fisik, mental itu harus kuat ya. Cedera. Mental ini nggak bisa. Kalau cedera Mas Brian, misalnya beberapa orang mungkin tidak seprofesional Anda begitu ya, tapi ketika dia sudah melakukan pemanasan terus sampai cedera, ada nggak kayak gitu? Ada. Banyak ya. Itu faktor apa yang mengindikasi itu Mas Huda? Mungkin dari cara dia mengantisipasi gerakan yang akan dilakukan. Sebenarnya di parkour itu sudah ada trik yang seharusnya bisa lebih aman dilakukan dengan memahami trik tersebut terlebih dahulu. Contoh ketika kita mau drop dari suatu ketinggian gitu, drop dari suatu ketinggian, kita mengukur dulu kemampuan kita, mental kita, cukup nggak buat ini. Setelah kita drop itu, ada juga teori semacam sudut kaki seberapa biar nantinya tidak terjadi cedera di mata lutut kita atau mungkin di pergelangan kaki kita. Jadi harus diperhitungkan dengan matang. Jadi bukan sekedar hanya lompat-lompat biasa, itu semua ada. Oke, saya pengen tahu dulu. Kalian berdua awalnya ini seperti apa sih menggeluti parkour ini? Dia kok tiba-tiba gitu. Apakah ada buku panduannya seperti apa? Iya, apakah sekolah dia? Oh, akhirnya coba lagi. Kita berdua ini kebetulan baru ketemu di tahun 2020 dan sebelumnya itu memang kalau pribadi kita masing-masing, kalau saya sendiri kenal parkour dari 2015. Oh, cukup lama ya? Ya. 2015 tuh latihan sendiri dulu. Saya dulu di Jombang, saya pesantren dulu, dan di sana ada organisasi parkour juga. Di pesantren? Iya. Nah, di sana itu saya mulai kenal parkour di 2015. Iya, ikut parkour. Nah, setelah lulus dari
pesantren, akhirnya pulang, dan ketika kuliah di Mojokerto ini ketemu dengan teman-teman parkur Mojokerto yang akhirnya ketemu sama. Ustadz lulus dari pesantren artinya pintar parkurnya daripada ngajinya. Iya, betul. Lebih sering parkurnya daripada Kelihatan lompat-lompat ya. Iya. Kalau dikejar pengurus itu kan padahal gitu. Nah, gini, yang kita pengen tahu itu parkur itu nggak familiar. Bener nggak sih? Masih jarang gitu loh. Jarang. Iya, jarang ya. Ya, Bareng. Iya betul. iya. Kita jarang lihat. Kalau gimana? Kalau latihan biasanya kita di alun-alun, ya kalau seringnya ya di belakangnya Ayani itu Gor Ayani. Di taman situ. Oh, di Ayan itu kalau nggak salah ada ini ya, apa yang menjaga apa? Wall climb. Iya, ada itu ya. Iya, cuman nggak di situnya. Nggak di situ ya. Di tempat yang sebelumnya tempat skate nih. Iya, dulu. Oh, Tempat di situ. skate, Ya, ya, ya. rombakan terus. Oke, kombinasinya, kombinnya atau mixnya ketika kalian melakukan olahraga parkour ini ada awal atau tahapan-tahapannya nggak sih? Atau langsung tinggi, loncat, langsung turun atau gimana? Nah, Gimana? lebih kayak gini, parkour itu kan sebenarnya taktis ya, olahraga taktis. Jadi kalau kita itu mainnya di taman itu sebagai simulasi aja. Jadi kayak misalnya dari poin ini, dari meja ini ke meja ini anggap aja gedung. Oh, Jadi gitu ya. untuk mental gitu dulu. Jadi nanti kalau suatu waktu kita terpaksa harus menggunakan olahraga ini, misalnya kita kan coba di lantai berapa, gitu. Nah itu baru kita praktekin. Gitu. Udah pernah tuh coba? Belum sih. Dia kayaknya kejebak suara. Aduh. Mencoba dirinya sendiri. Iya. Iya, iya. Cuman yang aku pengen tahu gini, pernah cedera nggak dari Mas Huda atau dua-duanya? Pernah. Sampai separah apa? Kalau dia ini hobinya patah. Patah? Patah Iya. tulang? Iya, Kalau itu cedera saya sih sisa leher yang masih normal. Oh gitu ya? Iya. Semuanya pakai pen? Enggak, pokoknya seluruh badan ini udah cedera Udah semua. pernah cedera? Iya, sisa leher. Nggak kapok. Nah, apa yang menjadi fondasi hatinya Mas Rian Ya ini? kalau saya dia, patah kaki saya sama cewek harus kapok lah. Yang bikin nggak kapok eksistensi. Oh gitu ya? Iya. Sampai patah kakinya pernah ya? Kalau rata-rata dislokasi gitu, dislokasi paling parah ya ini tulang sendi. Jadi udah bener-bener berantakan ini sendi. Oh. Iya. Emang parkur emang udah eksistensi banget ya? Oh banget. Kalau itu sih relatif ya. Kalau Saya kelihatan Huda. agak keren gitu ya. Mas Huda gimana Mas Huda? Kalau saya cedera mungkin di leher. Di leher itu yang nggak sebarat. Kalau keselnya ya itu udah makan sehari-hari. Cuma Keselio ya? udah kayak sampai nggak bisa noleh gitu udah. Oh jadi gini terus ya? Kayak cakatan ini. Oh diem. Kalau dipanggil ya noleh. Oh gitu. Terus yang kalau semisal kenapa kok masih mau ngelakuin parkour lagi padahal resikonya udah berat, udah kayak gitu dan bahkan dari orang tahu udah mengetahui dan menolak hal tersebut. Tapi saya masih lakukan karena menurut saya sesuatu yang unik itu perlu dipertahankan. Oke, saya kejar itu. Pernah nggak dalam rangka nembak cewek, kalian itu melakukan parkour yang sangat ekstrim? Misalnya aja naik gedung 13 misalnya. Pernah nggak gitu ditawarin? Challenge gitu. Kalau enggak sih. Nggak segitu ya? Mungkin kalau deketin cewek, terus mungkin bikin konten Iya. buat video. Oh, pada sangat bermanfaat ini ya. Ya. Ya bisa jadi Mendukung ya nih. kita salto dulu terus tiba-tiba ngadep di depannya cewek terus Asik. ngasih bunga bawah itu. Lepas dari ceweknya. Gimana? Apa cowok lu? Kalau ada tas plastik mungkin bisa. Kalau pengen muntah kita saja. Nggak gini, artinya ini kan sangat berbahaya gitu ya. Dan orang tua juga seperti yang bilang Mas Huda tadi, tidak merekomendasi ketika putranya waktu itu bakal Tahu. Apa tahunya pas patah kan itu lapor. Justru tahunya malah ketika ada cedera. Ya, Ada cedera Itu kayak gitu. pasti mana sih orang tua yang setuju anaknya cedera? Ini saya pengen tahu apa sih anaknya parkour. Kalau tadi asistensi ya oke. Tapi kan tidak semua mereka mengalami itu gitu kan? Bener nggak sih? Apa enaknya jadi olahraga pas itu nih? enaknya parkour Parkour. kita bisa manajemen diri kita sendiri sih, waktu, disiplin, efisiensinya itu kita dapat. Jadi kayak orang berpikir kalau parkour ini olahraga fisik. Ya, kalian mungkin dilihat di depannya aja, padahal di belakangnya udah ada soal manajemen, ada barang yang kita jual. Ya kasarnya kayak apa ya, skill yang kita jual itu bisa jadi uang dari parkour. Berapa anggota parkour saya? Kalau yang di Mojokerto ini sisa berapa ya? Tinggal 13-an kalau nggak salah. Saya berarti semua yang udah patah nggak tolong. Kalau nggak kayak gitu. Nama itu UGD ya. Iya ya.
udah terfilter oleh Arun Oh gitu ya. dan usia juga sih. Oh saya juga. Oke, parkour ini kalau misalnya dia satu objek A gitu ya, untuk berpindah ke B begitu, ada hantarannya atau ada halangannya gitu? Barat itu kalau Nah, itu kalau misalnya dia sampai lompat terus cedera, bahkan sampai mungkin ususnya terbuai kemana-mana gitu, ekstrim nggak kayak gitu ya? ya sampai kayak gitu. Nggak cuma kayak gitu ya? Cuman ini kan maksudnya luka dalam loh mas. Iya, ini bahaya banget. Dalam. Kalau luar kan nggak kelihatan ya. Oke, kita pengen tahu dulu terapinya seperti apa kalau memang sudah cedera? Ya, Pertolongan pertama kalau dari keselio dulu ya, ingat dulu. Ya, ya. Sepaham saya, kalau kita udah mengalami keselio di waktu itu enggak, kalau saya pribadi enggak langsung diem, enggak langsung saya memanjakan keselio saya, enggak, justru malah saya buat gerak dulu biar enggak langsung membengkak dan biar netralisir bengkaknya. Kalau ada yang bilang kasih es, bisa? Ini es apa nih? Es jeruk atau es teh? Ada yang gitu ya, dikasih kayak gitu ya. 1000. Tergantung tempatnya. Oh, tempatnya. Iya ya, malah ngomong gitu sih. Nggak, artinya begini, ini kan berat banget ya ketika cedera benar-benar kita nggak tahu, apalagi untuk yang pemula begitu ya. Ada kategori khusus nggak, Mas? Sudah Ada sih sebenarnya kategori khusus. Biasanya tuh kalau pemula tuh kita cuma ke fisik, endurance, terus basic kayak lompat, lari, vaulting, terus vaulting itu kita ngelewatin rintangannya itu. Yang Jadi banyak cara. yang mungkin bisa dikonversikan menjadi seperti meja atau mungkin pagar ya. Tahu. Bisa jadi dia itu kan enggak, sorry, saya orang awam ya. Ada yang lompat gini, ada yang lompat sambil salto. Oh iya. Nah, mental kita itu rasanya gimana sih caranya supaya? Kan kadang-kadang takutnya kita nggak pas nih. Iya. Gimana? Pertama kalau saya saya belajar ketika itu kita lihat orang yang lebih bisa dulu. Kita belajari tahu dulu lah teorinya dari dia itu seperti apa. Setelah itu baru kita mempelajari diri kita sendiri. Jadi kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu. Jadi kita harus berani jatuh dulu. Tahu. Saya pribadi Gitu ya. Iya. Suara tahu. Kalau sebenarnya sendiri gimana? Kalau saya sih biasanya kan yang gini ya. Zaman sekarang punya batas. Nah, ya udah di break aja batasnya. Terobos aja. Kalau misalnya kita biasanya sehari itu cuma bisa lari 1 kilo. Nah, biasanya harus 3 kilo, 4 kilo. Nah, untuk nge-break mental juga kayak gitu juga. Kalau beraninya segini doang, ya sampai kapan ngembangnya? Ngelatih fisiknya tuh harus lari dulu. Oh iya. Fisiknya seperti apa? Kita nggak tahu Mas sudah. Ya biasa sih kayak lari, terus endurance kayak push up dan sebagainya. Ya kayak olahraga fisik biasa sih sebenarnya. Cuman rutin aja, disiplinnya yang lebih didepanin gitu. Soalnya kalau kita lihat di YouTube itu ya, parkour itu ketika dia drop itu kakinya tuh kayak ada pernya gitu ya. Iya. Atur banget ya. Itu ada triknya. Ada triknya. Biasanya tergantung dari fisik. Ada pennya. Enggak gitu. Ya. Ini tak membantu kamu dalam rangka mungkin kamu pepet ada ayam tetangga ya kamu dikejar-kejar tetangga gitu ya. Ini warga parkour. Terima kasih. Prestasi dari Mas Huda, Mas Brian pernah lompat berapa tinggi? Apa ada prestasi apa Ya, yang itu berhasil meluluhkan hati siapa saja ya? Karena parkour ini ya. mereka bukan buaya kan? Ada sih. Iya. Oh, enggak ya. Kan dia nanti bilang untuk eksisten. Salahnya kita nggak track recordnya dia gitu ya, kita nggak bahas ya. Nanti ada yang cek dulu. Oh ya, Instagramnya kalau udah apa? Kita cek nih. IMDA1. IMD EA A1. DO. itu. Kamu yang pakai tangan. Instagram coba saya buka ini ya. Oke, sabar dulu. Tak mungkin ada pertanyaan yang lebih menohok supaya mereka ini biar ini. Iya Mas, ada nggak sih Mas yang ikut olahraga parkour misalnya jago di IMD? IMDA1. nggak ada yang patah dan lain sebagainya, cedera dan lain sebagainya, ada nggak? Yang Olahraga tapi nggak pernah cedera gitu. Iya, tapi dia jago. Mustahil ya. hampir Bukan saya sih, cuman tidak untuk kemungkinan aja sih. masih belum ketemu. Belum ketemu orangnya, ketemu orang. Semuanya pasti udah cedera. Mungkin kalau yang nggak cedera yang takut-takut gitu ya. Iya. Iya. Main aman. Tapi ya hasilnya ya nggak sebagus ya teman-teman. Ya, yang masih Mas, ini boleh dituliskan. Oke, kita cek dulu ya untuk olahraga parkour ini sendiri. Ada idola parkour dunia ya? Maksudnya was ya udah. David Bell. itu secara umum. Secara personal ada namanya. Mengidolakan itu ya.
Ada yang lain yang lagi juga. Ini ada Jason Paul sih kalau saya. Kenapa suka orang itu apa yang bikin suka? Apa ya? Apa yang bikin suka ya? Banyak gitu yang bikin suka sih. Ikut olahraga selain parkour apa lagi? Ikut persilatan apa atau geng apa? Banyak. Oh banyak. Iya, kita pengen tahu ini ada Instagram sudah ada nih. Nah kayak kita. Lompat mas. Keren. Gue udah ngeliat. Ya, Yang mana-mana kamu dah, itu pertanyaan boleh lah ya. boleh. Kita mau cek dulu Instagram dia seperti apa. Tanpa gua ada nanti ya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Narkoba sebenarnya adalah bahan yang digunakan untuk membius pasien operasi maupun digunakan untuk obat penyakit tertentu. Namun karena penyalahgunaannya, narkoba dikonsumsi tidak sesuai dosisnya. Sehingga narkoba berdampak buruk bagi tubuh manusia. Narkoba dapat merusak tubuh kita, terutama pada bagian otak kita. Narkoba merusak bagian-bagian otak kita yang berfungsi untuk mengontrol emosi, ucapan, dan perilaku kita. Jangan coba-coba ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Kita ngomongin lagi soal olahraga ekstrim. Oke. Parkour. Ya. Parkour ini olahraga ekstrim. Resiko cedera sangat banyak. Mas sudah tadi bilang bahwa kalau keselio itu makanya sehari-hari Mas gitu ya. Saya nggak bisa bayangin gitu. Padahal ada apa? Lode, rawon, kikil, Apa? patah. Seleo. Bahkan lebih ekstrim Mas Brian ini bahkan hanya kepala kesini aja yang utuh gitu ya. Lainnya tuh tersambung dengan tidak cedera gitu ya. Betul ya Mas ya? Dikatakan malaikat. Malaikat pun di lobi. Mas, kalau cedera nanti ke kelamin nggak takut nih? Nanti kalau takutnya hipertensi atau malah ini kan ekstrim gitu ya. Bisa jadi lompatan atau hadangan. Ya, dilalui. itu. Master kena burung langsung. Ini kan senjata kita, Bos. Ya kan? Mungkin gak sih mas? Mungkin nggak? Iya sudah ya. Sangat berbahaya kayak gitu. Gimana? Proses jatuhnya apa gimana? Ya kan kita nggak tahu ya. Mungkin dalam rangka olahraga parkour ini tuh ekstrim. Bisa lompat sana, lompat sini. Takutnya pas ada besi bulat. Jangan pas tengah-tengah itu. Burungnya kena gitu kan, ini kan aset kita. Iya. Seumur hidup gitu. Mas bisa diperbaiki. Pastinya masih ada. Saya kaget nggak jelasin ya. Pertanyaannya apa? Kita perbaiki itu apa itu? Lihat sama istri. Atau gimana yang nggak mengerti ya? Burungnya ini pasti bisa diperbaiki nggak kalau cedera? Dokter Jangan ketawa deh. Gimana? Kayaknya nggak ada yang sama itu ya. Ya. Kalau mungkin apa ya? Mungkin habis salto atau mungkin habis jump dari ketinggian gitu. Terus posisi kaki kita salah, mungkin kaki kita jenjit. Pas dropnya ya. Drop gitu. Terus apa ya kayak mungkin itu abang tadi itu pas Oh iya. itu sakit. Gitu. Antara telur sama Tidak. ini ya patangnya. Sekarang patris gini. Yang ngomong aku yang bersih-bersih Wer. Oke, ada buku panduan nggak, Mas? Udah, Mas. Ya, enggak. Untuk saat ini kayaknya belum ada sih. Cuman ada beberapa orang yang nulis tentang parkour sih. Lagi kalau di Jakarta itu ada yang nulis buat skripsi malah. Terus kalian berdua ini bagaimana rahasianya untuk bisa melewati beberapa rintangan dengan triks? Ini lihat dari YouTube atau dari channel-channel kalian atau gimana? Kalau saya sih awalnya YouTube dulu. Jadi YouTube set pas udah merasa udah mampu, udah punya skill baru gabung ke komunitas, dilatih yang lebih bener lagi.
baru apa ya, konsistensi sih latihannya. Mas Udet. Kalau saya kan dari dulu memang suka penjilaan. Dasarnya memang suka penjilaan. Terus ketika masuk ke teman-teman parkour, lihat seniornya kok bisa kayak gitu, kok bisa kayak gitu. Dan kebetulan saya udah suka, otomatis saya penasaran dan saya cari tahu dari YouTube. Dengar-dengar Mas Uda ini juga waktu lahiran cukup 2 menit ya, kan dia langsung loncat dari ibunya keluar ya, gitu ya. Kau sekarang kita langsung rolling kita dari tadi sekarang ayah kamu kayaknya ketemu sama Ayo dah, ada dah. aduh aku nggak kamu nanya dengar aduh Enggak, olahraga ini kan kita tahu ya bahwa olahraga ini juga belum diminati banyak orang. iya Gitu kan. Caranya kalian untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi bahwa ini bermanfaat untuk tubuh, manfaatnya seperti apa? Iya kan? Ayo. Ya kalau buat saya sih biasanya kalau ngedukasi ya, parkour ini bukan sebatas olahraga ekstrim yang di pikiran orang-orang, lebih ke pengembangan lari aja. Jadi kayak orang lari itu gimana. Jadi parkour, kalau kita balik ke masa lalu ya, parkour ditemukan kan ini lebih ke proses eskapasi, jadi proses menyelamatkan diri gitu. Jadi ya itu aja, cuma kita buat nyelamatin diri intinya. Artinya ini bekal diri sendiri ya artinya. Dan kalau saya pribadi merasakan manfaat dari parkour itu secara nggak langsung adalah responsibilitas kita itu lebih meningkat. Oke. Yang kita tahu kebanyakan mayoritas adalah cowok. Ada nggak anggota cewek? Dia diberlakukan khusus nggak, Mas? Udah, Mas. Kalau di komunitas saya sih kami ya, tergantung permintaan si ceweknya ini tadi, peserta kita. Dia mau, Ekstrimnya seperti apa yang menurut dia? ya yang dia mau gimana, dia mau yang kayak gini atau yang kayak gimana, mau ngikutin yang latih atau enggak itu terserah. Oke, dalam rangka untuk latihan skill, Mas Uda, Mas Brian, itu ada misalnya kayak penghadangan atau mungkin penghalang apa gitu, itu tercover, misalnya ada paku-pakunya, terus kayak gimana itu step by step lagi atau gimana? Kalau sampai yang se ekstrim itu kayaknya belum sih, lebih ke tepatnya kayak gini. Kalau kita latihan itu kan lebih ke simulasi kalau di realitasnya gimana gitu. Oke. Jadi kayak ya cuma sebatas meja tinggian terus pindah ke konkrit semen, nah kayak gitu. Nggak yang kita harus latihan langsung di gedung itu Enggak ya? tapi kita lihat di Instagram sampai ekstrim ya Ekstrim ya? Loncat di mana ya Itu di Jogja, ada di UII. Ya. kok sampai di Jogja Ini ada kontrak dari Red Bull, jadi ya. wow Keren ya? keren ya Yang gambarnya sudah tatak? Enggak ya? iya Itu dia, tadi saya lihat di Instagram dia gitu, dia lari kan, balik gini salto, terus balik lagi gini. Keren kan? Pernah nggak ada yang daftarin terus disalahgunakan? Ini kan pembekalan diri. Mas Dito bilang bahwa ini untuk pembekalan diri kita. Kalau kita misalnya terjebak dalam suatu situasi yang unik, kita bisa eksploitasi ini. Ada nggak yang misalnya negatif? Orang lain yang daftar, Mas aku nanti tak kecekel, aku pakai ini biar kepepet langsung pakai parkour. kayaknya sih kalau ngaku dari awal mungkin. atau masa beda ini kenapa ini temen tuh Ya ada. Ada ya? Mungkin ada mungkin. Tapi aku dari awal ya. Ya. Berarti jujur orangnya. Ya karena memang kalau kita lihat tuh dia loncat ke ketinggian, kemudian dia lari ke gedung-gedung itu kayaknya ringan banget badannya ya. Ringan banget terus cepet tek gitu. Nah itu tadi ya kita pahami dari parkour ya secara efisiensi. Karena speed duluan. Iya. Sebenarnya deh ya. Sebenarnya ini cita-cita awal atau gimana sih? Saya pengen tahu awalnya Mas Sudah sama Mas Brian ini seperti apa awalnya? Iya, katanya dengar cita-citanya pilot kok jadi Aussie gitu. cita-cita mau Gimana? Kalau Awalnya? cita-cita sebenarnya bukan di parkour. Dulu lebih ke profesi lain dan nggak tahu ya tiba-tiba kok kenal parkour dan saya mencintai parkour ini. Kenalnya tuh lewat apa? Langsung dari teman atau lewat YouTube atau sebelumnya? Ini mau detail atau yang Iya detail. detailnya itu dulu saya tahunya dari TV. Oh, Waktu saya SD. Yes. Jadi di tahun 2010 atau Seneng, mulai seneng. Keren ya. sampai. Ya, menurut saya keren dan bisa naik lompat-lompat pagar. Dan saya kan suka penjilaan. Iya. Suka. Terus ternyata takdirnya ketemu di Boy, oke. Pondok. teman-teman Di mana pondoknya kalau kita sebutin?
Oh ya, pantas saya dulu pagar saya rusak ya. Ternyata ini pelakunya gitu ya. Ya. Terus takdirnya memang ketemu di situ, akhirnya ya udahlah, kita join di parkour Tobiram. Terus suka dan bukan menjadikan sebagai cita-cita, tapi cukup menyukai dan apa ya, jadi hobi. Jadi apapun ketika saya senang atau ketika saya sedih atau apa itu saya larinya ke parkour. Pernah diaplikasikan ketika dikejar-kejar dari pengasuh bola sentuh tubuh itu, misalnya telat atau bolos atau apa, pernah? Pernah. Loncat pagar, Loncat sini. Loncat sungai. Bisa. Apa yang terjadi? Maksudnya teman saya kecemplung, saya enggak. gitu ya. Ternyata memang saya kecemplung, saya enggak. Oke. Terus si ini petugasnya gimana? Petugasnya Geleng-geleng kepala aja. enggak bisa ngeser. Oke, tapi besok ketemu ya. Ketemu tapi kita kan enggak kelihatan mukanya. Oh, gitu. Oh iya, masih aman ya. Tapi setelah dikejar lewatin sungai itu, kebetulan ada gedung yang baru dia dibikin dan itu tinggi, ada rooftopnya itu naik ke atas. Lebih aman. Oh iya. Dan mengasah mentalnya ini karena kepepet atau memang bisa? Ya, wah terpaksa teraplikasi nih. Gitu ya. Wah bisa nih. Teman nggak bilang. Ya dia keboran panik dan minta tolong. Sebut nama nggak? Nanti dia ngaku. Iya. Kalau aku dia gimana? Kalau Awalnya. awalnya ya apa ya awalnya? Ya ngerasa keren aja di YouTube kan, lebih sering nonton YouTube, terus mulai tergerak, mulai belajar sendiri. Pokoknya yang aku ingat pertama itu jempol patah aja. Jempol. Jadi latihan ini nih. Jadi latihan sendiri gitu. Oh iya. Kalau terus aku beda ada 3. Terusnya latihan sendiri, terus habis itu baru gabung ke komunitas, lebih ke nyari gimana ya caranya biar lebih ngembang gitu. Pacar ya? Ya. Ya. Boleh ya? Nggak merasakan. Boleh nggak merasakan. Atau disupport malah. Ya supportnya di support. Tahu pacar kalau Patah semuanya tuh. Iya. Ya untungnya bulunya nggak patah ya, hanya tangan-tangannya aja. Iya. kalau dibilang support itu gimana ya? Mungkin hanya cukup mengimbangi sih mereka. Soalnya mereka kan pasti tahu kita hobinya kayak gini. Terus tahu kita cedera, pasti juga dimarahin. Oh, gitu. Dimarahin. Enggak sih. Berharap gak sih pacar kalian juga ikut Pak? Enggak. Kenapa? Ini kan 360 ya. Kita tahu lingkungan parkour seperti apa, kita tahu. Emang sama anggota parkour gitu saya suka untuk gaya cewek. Atau begini, contoh. Aku udah Suka sama cewek mana? bukan. Dalam rangka biasanya aksi pamer ya. Bener nggak sih? Iya. Skill. So apa Pengen di sok-sokan kayak gitu. Biasanya kan di sok pasti kalau Pasti. skill pasti. Iya. Kayak gitu ya. Iya pasti. Takutnya kan pacarnya Mas Brian suka sama Mas Yuda karena betul banyak ya. Kayak gitu. Iya. Enggak. Lebih ke nyari. Oh, Oh iya. Masalah what sebenarnya menjanjikan nggak? Iya. Iya. cuan sama. Cukup menjanjikan. Dari apa? Ada cewek. Lebih ke kita bisa direct dari production house untuk jadi stuntman, jadi hiburan, jadi talent atau brand ambassador produk-produk dan sebagainya. Itu ada sih. Mas sendiri selain tadi Mas Brian dari di kontrak Red Bull kalau Itu lebih ke challenge sih, bukan kontrak sih, challenge. ada lagi selain itu mungkin bisa disebutkan. Mungkin tertarik. support produk sih, support produk kayak sepatu sama MS Globe itu. Oh, iya, lumayan ya. Maksudnya? Ngikut. Aja. Kita pengen tahu kalau tadi itu masalah pacar sudah saling mengerti ya bahwa kerjaannya, hobinya seperti itu gitu kan. Nah, ketika kalian ini sesama anggota parkour yang lain, entah di Jogja atau di tempat lain, pernah nggak kalau ngopi gitu, Zat gini kopinya di sini, duduknya harus di sini kita skill dulu, maksudnya dia pamer dulu. Santai usaha. Terus minum kopi. Kopinya dilempar ke kepala temannya. Enggak ada lempar. Tergantung teman konten. Kalau untuk show off sama teman-teman itu pasti. Latihan gitu ya. Iya, kalau latihan itu sebenarnya bukan latihan. Memang ajak pamer. Kalau kita ketemu itu pasti ajak pamer. Aku sih sok gini ya. Tapi itu yang sudah kita ahli ya, maksudnya
Artinya kita sudah menguasai semuanya ya. menguasai, dan ketika kita merasa kalah dengan teman kita sendiri, saya merasa kalah sama salto belakangnya Pandu misalnya, saya termotivasi buat melakukan itu. Jadi entah nanti resikonya akan saya jatuh kepala lagi atau bagaimana, yang penting saya nggak mau kalah sama dia. Itu yang jadi motivasi. Pernah sampai naik terus drop bawah? Ada sih, salah satu gedung di Mojokerto yang udah ya sebelum di open udah aku naikin udah ada. Wah, diopen sama dia dulu. Iya. Iya. Ya kalau disebut mungkin nanti kalau ada editan ya di gedung DPRD itu dulu. Oh gitu ya. Iya. Ya suka gedung DPRD. Sampai ke atapnya. Sampai ke atap. Jadi kita lewat ini tangga darurat. Kan ada tangga Iya, di Itu atap. belum jadi. Belum. Udah jadi, cuman belum operasional. Jadi kita naik ke atas. Terus Enggak. temanku sih yang cedera sih. Oh, itu. Tumbal. Kecelakaan dari atas Mas. Oh enggak. Gimana lompat? Enggak, lompat berapa aja? Dari lantai 2. Tapi Pak Ridwan ternyata saya di sini Pak. Iya, waduh. Oke. Mas, beliau Mas Huda nih, menurut kalian ekstrim atau tertantang banget yang kayak gimana sih? Yang belum pernah ketahuan ya. Belum kalian taklukkan. Rencana mau ditaklukkan. Mana? Ini alun-alun kan baru. Menara tinggi. Gue lotek Kang. Ngeri. Yang ukuran dong. Oh ya murah. Realistis. Tapi memang itu selain membina fisik kita, mindset kita juga harus benar-benar oke ya. Bahwa aku bisa gitu ya. Iya. Harus bisa mengukur kemampuan diri sendiri juga. Apa nih? Kalau terlalu memaksakan itu ya jadinya kayak teman hobi pantai. Iya. Soalnya menurut sampean tuh bisa nih. Tapi nyatanya nggak bisa. Jadi yang terluka tadi. Ini kalau aku sendiri tuh pakai mindset yang dipakai orang-orang. Peduli amat, udah langsung gas gitu. Jadi nggak peduli mentalku siap apa enggak, ya udah langsung coba. Tahu ya udah. Ini aku mau tanya, serius banget ini. Terutama ke Mas Huda ya. Saya ke Mas Bray dulu. Ada nggak istilahnya tenaga dalam yang diberikan oleh siapapun itu ada, atau orang pintar atau apa dua-dua yang membuat kalian itu aman gitu ya. Contohnya gini, bil kobel kabil atau apa ada kayak gitu Mas Bray. Di apa? Di paku Jambi apa gitu. Sebentar. Ya karena saya gitu ya, ada ya. Kalau Mas Huda Soal jambi Kalau dari pondok pesantren ya. Kalau jambi ya, tapi kalau dari dulu ketika saya mau latihan itu pasti sebelum latihan saya kumpulin dulu teman-teman, terus kita ajak doa dulu sebelum latihan. Doa apa nih? Doa biasa. Biar doa biasa. Udah biasa aja. Biar lancar, terus biar selamat. Kayak doa kebal. Iya. Barangkali jatuh nggak apa-apa, kan ada kayak gitu ya biasanya. Ya cukup doa pembukaan aja biar nantinya bisa lancar, bisa aman. Selain tidak pernah nggak muntah, soalnya kan itu kan mau gravitasi ya. Kalau drop, kalau muntah enggak, tapi kalau pusing ya. Efeknya gitu ya Mas ya. Muntah itu kan karena ini sih kita kecapean banget sih, limit terus akhirnya Bolak-balik kan. Iya. malah jarang sih kalau habis flip atau salto itu jarang sih yang muntah. Sebetulnya kalau malah capean kalau kita latihan fisik biasa, basic itu lebih capek daripada salto. Mas, kalau salto di pemula itu butuh itu enggak? Bed rest itu matras betul gitu enggak? Opsional sih sebetulnya. Opsional ya. Jadi kalau mau lebih feel di matras ya matras. Kalau kita sih biasanya rumput, kalau nggak ini jerami kering. Oh itu ya. Jadi Menyelamatkan ya. resikonya Taruhnya itu habis ada ayam. Iya. Saya pengen tahu kalau tadi gedung DPR yang pernah dilakukan, harapannya ke depan ini selain banyak anggota apa lagi? Mas sudah dulu. Kalau harapan ke depannya, gedung apa lagi? Gimana ya? Yang belum ditaklukkan, yang pengen ditaklukkan apa sih? Se-ekstrim apa sih kita pengen? Apa ya? Kalau mungkin jenengan tahu museum di Jombang, Museum Hasyim Asy'ari, itu dulu waktu pembentukan itu belum resmi sudah pernah saya naik. Dan kalau sekarang mau kemana lagi kayaknya masih penasaran. Masih cari-cari. Masa Menurut saya enggak sebegitu ekstrim. Bukan, enggak. Kurang begitu tahu tempat-tempat yang cocok ditempati, iya cocok ya sesuai sama saya. Oke. Mas Red apa? apa ya mungkin ya diri saya sendiri sih lebih tepatnya. Kan aku ikut parkour sebenarnya karena fobia ketinggian. Sama, aku juga. Aku ketinggian tuh sangat takut. Makanya jangankan tinggi banget ya,
benerin genteng aja nggak berani. Serius, nggak berani. Karena fobia. Dan fobia yang kedua adalah nggak punya uang. Waduh, itu kayaknya semua orang. Berarti kamu cocok di tempat-tempat. Sorry, aslinya adalah parkour ini ngetes mental kita supaya bisa lebih oke gitu ya. Ya, Artinya kita kan bisa yang ngukur sendiri ya. Oh ini aku bisa, ini nggak bisa. Nah untuk terapinya tiap hari berteman-teman, aduh bisa seperti apa? ya konsistensi sih kalau dari aku konsistensi niatnya. Yang ditekankan pasti konsistensi karena kita kasih contoh. Kalau saya pribadi lebih ngasih contoh terkait pengalaman saya. Dulu mental saya untuk melakukan trik-trik apapun itu saya berani dan saya bisa. Tapi karena mulai males latihan, mulai konsistensinya menurun dan akhirnya trik saya sekarang cuma itu aja. Dan itu yang saya deskripsikan ke teman-teman yang baru, teman-teman yang lainnya. Biar jangan sampai kayak saya loh. Saya nyarinya lagi susah loh. Nyari mental buat bisa ngelakuin trik yang kayak dulu itu susah. Sudah berapa tahun kalian berdua nih? Ya kita tahu ya. Kita nggak pacaran, Pak. Menggeluti jangan dia bicara ya. Berapa tahun nih? 2015. Lambat 8 tahun. Hampir 8 tahun. Rencana sampai kapan? Rencana sampai tua. Itu ya saya pikirkan ada burung mereka gitu. Kenapa lagi? Mereka nggak? Bu, nggak mau. Saya menjawab bersatu dulu. Aman kan? Aman juga. Enggak. Biasa gini dia. Soalnya Tamas Tata ketika di loncat-loncat itu dia kembang kempis, naik turun. Ya lah percaya di rumah kita. Oh iya, dalam kandang. Ketawa terus bro. Awal kematian bingung saya. Kalau di sekolah sendiri ada nggak sih lapangan yang menurut kalian wah cocok? Lapangan. Iya. Atau buat latihan? Iya. Sebenarnya kalau parkour itu lebih ke filosofinya aja. Parkour adalah part taman kita gitu. Jadi semua bisa jadi tempat latihan. Jadi nggak ada lapangan khusus, memang ada lapangan yang lebih sesuai. Iya. Apa tuh? Ya ada. Skateboard atau kayak gimana? Ya ada taman parkournya sendiri. Ada di Lucu. Nggak ada. Belum. Semoga belum ya, jangan tidak nih. Semoga. Ya, semoga ada. Semoga ada anggaran. Ini kalau boleh tahu Pak tergabung di Kormi ya? Iya. Tergabung di Kormi. Nah, pernah nggak menjelaskan hambatan-hambatan? Tadi nggak ada tempat latihannya, kayak gitu. Supportnya seperti apa sih? Kalau kemarin waktu ngobrol sama Kormi, dari pihak Kormi itu kita dapat ininya lebih ke assessment. Jadi permisinya udah dapat. Hitungannya kalau kita ada apa-apa di waktu latihan atau apa kayak Satpol PP nih biasanya kan lebih kita kan cenderung kayak Liar. liar kita rusuh gitu. Nah itu kita udah dapat izin gitu, udah dapat agreement, jadi nyaman. Udah itu aja sih yang kami butuh sebenarnya itu sih. Sementara ini masih itu. Kalau nanti ada perkembangan kayak disediain tempat atau apa, oh iya. Dan waktu dekat ada nggak misalnya kegiatan secara nasional yang digelar? Kalau di mana nih, Mojokerto atau apa? Terserah, mau lokal atau Kalau yang ini ada kayak betul. Nanti bulan Juli itu di Blitar ada jam regional, terus bulan Juninya di Sulawesi ada. ikut rencananya? Aku yang Sulawesi. Persiapan seperti apa? Ya itu tadi balik lagi, ya udah tinggal tes aja. Ya mungkin nabung dari sekarang. Karena mandiri. Iya. Bukan ditanggung BPJS. Iya. Ekstrim boleh ya? Udah ekstrim. Sendiri. Iya. Aduh, mau ikut? Enggak, suka nyediakan kapan nggak misalnya kalau ada apa-apa? Gimana kan? Nyediakan kapan? Kalau dulu tapi kalau nyangka Oh iya. Sehat Pak. Iya. Ini luar biasa nih ya. Kalau tantangannya memang benar-benar ekstrim ya. Saya ngeliatnya mereka berdua enjoy gitu. Iya, ada tekanan saja. Ya senyum sendiri ini efek karena kebanyakan minus. Oh, kebentur ya? Banyak kebentur, banyak muter-muter mungkin jadi geser. Gak ada rasa takutnya gitu antara mereka ya. Takutnya sama apa sih? Ya, jujur aja. Takutnya sama apa? Selain parkour. Takutnya sama apa? Masih neraca. Kamu tak tahu. Kan ada bukunya.
Terakhir Pak, tanyain. Mas Fajar. Ya. Oke, sekarang tadi dari Kormi sudah dikasih assessment gitu ya. Iya. Nah sekarang kepada teman-teman yang ingin gabung dengan kalian, itu apa sih yang harus dilakukan atau persiapan seperti apa? Terus di situ bayar apa enggak dan sebagainya. Silakan. Kalau untuk gabung yang dipersiapin sebenarnya nggak ada sih, lebih ke udah gabung aja, tinggal latihan, ntar kita bimbing. Kalau misal bingung cara gabungnya gimana, di Instagram ada @parkourmojokerto Parkour Mojokerto ya. atau ke Instagram pribadi saya juga masih bisa. Boleh disebutkan? Instagram pribadi saya @mda1. Nah itu nanti bisa kontak. Nanti kita lempar ke pelatih-pelatih yang tersedia di yang Kalian ini juga termasuk pelatihnya? Atau ya masih termasuk pelatih. Lebih ke kalau aku sih ke pengurus sih lebih tepatnya. Oke. Iya pengurus Parkour Mojokerto. Tadi disebutkan tidak ada jambi-jambi, hanya benar-benar skill dan fisik yang kuat. Jadi kalau misalnya dia kurang fit nggak bisa ikut latihan ya? Masih bisa. Kan kita parkour itu benar-benar fleksibel, tidak Ya, menuntut fleksibel. apapun. Pokoknya dianya itu sadar diri mampu apa enggak. Dia mampu, break it, lakukan itu. Oke, baik saya akan lakukan. apa nih kan? Terima kasih buat budaya. Oke, sama kita berdua ya. Semoga parkour ini banyak dikenal di Mojokerto dan mereka mencetak prestasi luar biasa gitu ya. Dan akhirnya saya Ferry Prasetya, saya tetap pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.